Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi wulida yatiman wa 'asha kariman wa mata 'aziman sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila amsuzu famsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Hadratul mukarramin shaimin shaimat jamaah salat subuh musallal maghfirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini tidak terasa kita sudah sampai di hari ke-20 dalam bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Semoga 20 hari yang sudah kita lewati ini seluruh amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisa 10 hari terakhir ini mudah-mudahan Allah tambahkan keimanan kita. Allah tidak kendurkan hati kita, niat kita. Karena semakin berakhirnya Ramadan biasanya semakin juga berkurangnya jam di mana-mana. Ya, saya kalau tarawih keliling satu musola masjid, ya itu semakin akhir semakin surut, semakin akhir semakin maju, semakin akhir ya semakin kosong dan lain sebagainya. Itu memang murni dan normal kejadian kalau di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia ini hari besarnya, libur panjangnya atau bahasa kita mudiknya itu Idul Fitri. Jadi hari kebesarannya umat Islam di Indonesia itu salah satu yang dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia adalah Idul Fitri. Kalau di negara Timur Tengah dan Arab Saudi khususnya, itu libur besarnya adalah Idul Adha. Jadi mereka mudiknya, pulang kampungnya, bepergian jauhnya itu ketika Idul Adha. Jadi tidak mengganggu kualitas ibadah di bulan suci Ramadan. Ya memang karena tradisi kita sudah Idul Fitri sangat sulit sekali dirubah menjadi Idul Adha. Tapi nggak apa-apa. Nah, karena di akhir bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menentukan hamba-hamba mana saja yang diberikan nikmat istiqomah. Mungkin mudah-mudahan salah satunya adalah kita semua yang ada di sini Pak juga hadir di musola kita ini atau di musola dan masjid lainnya pada 10 hari terakhir ini. Dan insya Allah pembahasan kita pagi hari ini tentang Lailatul Qadar, karena mungkin karena hari ini udah 20 Ramadan, malam nanti itu adalah masuk ke malam 21, bisa jadi malam Lailatul Qadar mulai akan datang di malam hari nanti. Tapi wallahu hadapi atau merayakan Lailatul Qadar tersebut.
Namun sebelum itu, minggu lalu kita dapat pertanyaan yang sangat menarik tentang sholat kafaroh ya. Ini maka kemarin menjadi PR, kemudian saya tahqiq lagi, kita cari sumbernya dan lain sebagainya. Jadi kemarin ada yang bertanya, apakah ada sholat kafaroh itu? Bagaimana hukumnya orang yang melaksanakan sholat kafaroh? Apa fungsinya sholat kafaroh itu? Jadi sholat kafaroh itu kan kadang kita zaman dulu masih jahiliyah ya. Zaman sekarang kan insya Allah udah ngaji lah. Kalau udah ngaji minimal sholatnya nggak pernah lupa atau nggak pernah sengaja ditinggal. Tapi mungkin zaman dulu karena di lingkungan atau dimanapun kita tetapi anak-anak muda, anak-anak yang apa bahasanya itu masih suka duniawi gitu. Ya kira-kira begitulah. Nah mungkin kita, naudzubillah, mungkin ada yang sebagian dari kita yang masa mudanya dulu malas sholat, puasa juga enggak. Gimana caranya kita untuk mengqadha sholat? Ada yang mengatakan makanya ada namanya sholat kafaroh. Sholat kafaroh yang dikatakan hari Jumat akhir di bulan suci Ramadan dilaksanakannya 2 rakaat, sekian salam, baca ini baca itu dan lain sebagainya. Nah kita akan membahas apa sih hukumnya sholat kafaroh dan apakah ada perintahnya untuk sholat kafaroh tersebut. Saya temukan salah satu pendapat yang menarik, yaitu adalah dari Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani ini salah satu ulama di zaman dahulu, mengatakan bahwasannya hadis yang disebutkan beredar di kalangan kita tentang sholat kafaroh itu menurut Imam Asy-Syaukani ahli hadis adalah statusnya sebagai hadis maudhu'. Jadi hadis itu tingkatannya paling atas itu adalah hadis sahih. Sahih itu yang paling benar, artinya yang kalau udah namanya hadisun sahihun itu mesti ada dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus di bawahnya ada lagi hadisun hasanun. Hasanun itu di bawahnya sahih, jadi dia masih bisa dilaksanakan dan memang itu juga perkataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa ada namanya hadisun dhaifun. Dhaif itu yang suka kita bahas kemarin, namanya adalah hadis yang lemah. Nah hadis yang lemah ini boleh dilaksanakan untuk meningkatkan ibadah kita, motivasi ibadah ya. Jadi kalau ada namanya hadisun dhaifun itu bukan berarti hadisnya haram, nggak ada perkataan Rasul. Jadi kalau hadisnya dhaif itu adalah dicari, memang ada yang mengatakan itu, tapi biasanya perawinya lemah. Perawinya lemah itu kadang dia orangnya pelupa. Tapi kalau perawinya kuat, matan mungkin dia itu berarti orangnya hafalannya bagus, ingat sana, ingat sini, ingat perkataan ini dari sana, dari sini dan lain sebagainya. Tapi kalau dhaifun biasanya perawinya lemah ataupun dicari, tetapi masih bisa diamalkan, cuman jangan menjadikan sandaran. Nah yang paling bawah statusnya adalah hadisun dhaifun, hadisun maudhu'un, hadis yang dibuat-buat atau bahasanya hadis palsu. Uang aja, hadis aja ada yang palsu, apalagi uang. Nah bentar lagi nih, biasanya nih bukan cuman hadis, bukan cuman uang, makanan juga ada yang palsu. Kalau Idul Fitri itu ke rumah orang kaleng monde dibuka rengginang isinya. Pak Ustadz silakan dimakan Pak Ustadz. Monde ini mahal kan gitu kan? Mereknya. Iya dibuka, peyek. Aduh. Ini namanya makanan palsu. Siapa yang masih suka begitu? Oh ternyata itu monde tahun lalu kalengnya. Kuenya mah udah habis, tinggal adanya peyeknya doang. Ya udah, itu namanya palsu. Nah setiap sesuatu yang palsu pasti dibuat-buat, namanya juga palsu, dan itu tidak boleh dilaksanakan. Ini pendapat Imam Asy-Syaukani.
Ada lagi yang mengatakan ahli hadis Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Ibnu Hajar itu kalau ulama kita terkenal ada dua namanya. Yang pertama Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli fikih. Yang kedua adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ahli hadis. Dan beliau mengatakan bahwasannya sholat kafaroh ini syadidut tahrim. Syadidut tahrim itu sangat diharamkan, katanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, jadi dengan dua pendapat yang saya lihat kok sangat menentang, maka pun saya pribadi mengambil kesimpulan bahwasannya yang namanya sholat kafaroh itu tidak ada landasannya. Walaupun sebagian ulama itu mengatakan ada. Nah, tetapi terserah, namanya kita ini mengikuti, mau ikut yang mana. Namun kalau saya pribadi setelah kita saring pendapat-pendapat yang ada, maka menjurus kepada maudhu ataupun diharamkan. Nah, kemudian kalau misalkan kita mengambil pendapat yang sholat kafaroh itu tidak boleh ataupun tidak ada landasannya, bagaimana cara mengkodok sholat yang dari dulu ya? Karena sholat itu kapan harus dikodok? Sholat itu harus dikodok karena tiga hal. Pertama, kodok sholat fardu adalah yang ketika kita yakin sholat itu pernah kita tinggal dan tahu jumlahnya. Masalahnya adalah kalau kita dulu masih nggak mau sholat, saya kok nggak yakin kita tahu berapa sholat yang kita tinggalin. Iya kan? Ya. Iya lagi. Kira-kira dulu nggak sholat dari umur berapa sampai umur berapa? Nggak tahu, saking lamanya nggak sholat. Kalau kita yakin dulu pernah nggak sholat dan kita tahu berapa tahun itu tidak sholat, maka itu boleh dikodok. Jadi misalkan, oh Pak Ustadz dulu saya baligh itu, kalau ibu-ibu mungkin umur SMP kelas 1 misalkan. Dari SMP kelas 1 saya udah jarang sholat. Sampai kapan? Sampai umur 35 tahun misalkan. Lama amat nggak sholatnya. Iya. Belum dapat hidayah Pak Ustadz gitu. Lah emang suaminya nggak ngajarin sholat? Sama juga belum dapat hidayah. Jadi suami istri nggak pernah sholat dulu. Akhirnya mungkin setelah punya anak, setelah berumah tangga, ada sesuatu yang menggetarkan hati kita, menggerakkan hati kita, akhirnya kita mau sholat. Kalau memang kita tahu dan paham betul berapa tahun kita meninggalkan sholat, ada yang pendapat mengatakan boleh dikodok, asalkan tahu jumlahnya. Yang kedua, kapan sholat itu bisa dikodok? Ketika yakin pernah meninggalkan sholat tapi nggak tahu jumlahnya, cuman kira-kira aja, kayaknya setahun deh dulu saya nggak sholat Pak Ustaz. Estimasi ya. Habis saya nggak sholat ternyata saya dapat jodohnya Ustaz. Emang ada Ustaz dapat jodoh orang yang gak mau sholat? Habis itu saya sholat Ustaz. Tapi dulu pernah nggak sholat, kayaknya sih setahun gitu misalkan. Nah maka nanti, nah maka itu juga bisa untuk dikodok. Nah ada juga orang yang tidak pernah meninggalkan sholat, dari mudanya sholat terus, ketika balik sholat karena mungkin masih kecil sudah diajarkan untuk sholat, tetapi dalam sholatnya sering nggak khusyuk. Ini kayaknya kita semua mengalami ya. Lagi sholat, mikirin baju lebaran, mau pakai apa, ya kan? Lagi sholat, mikirin si bapak udah punya baju, adek udah punya, kakak udah punya saya belum saya check out ini di Shopee nih. Ntar dulu nunggu tanggal 1, biasanya ada sale di situ. Lagi sholat kepikiran itu. Nggak tahu. Saya juga kadang nggak begitu sih. Kadang lagi sholat mikirin apapun itu, ya itu wajar untuk kita semuanya. Karena memang Allah menciptakan salah satu jin itu yang tugasnya untuk mengganggu kita orang sholat.
Nah, bagaimana kalau misalkan ada seorang hamba yang sholat terus tapi sholatnya nggak khusyuk? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabul abdu as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab di dalam kubur seorang hamba yaitu adalah sholatnya. Fa in shaluhat sholatuhu, maka kalau selama di dunia ini sholatnya betul, kemudian dia baik sholatnya, najah, maka dia akan lolos dari pengadilan kubur. Fa in fasadat sholatuhu khaba wa khasar. Kalau dia rusak sholatnya, maka nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian Allah juga mengatakan kepada malaikatnya, wahai malaikat-malaikat, unzuru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku, manintaqasa min sholatihi, yang kira-kira siapa yang dia sholat tapi kurang khusyuk sholatnya. Kan harusnya kan kalau kita sholat kan khusyuk. Kata Allah, malaikat, coba kalian lihat hamba-hambaku ini yang kegiatannya sholat, tapi sholatnya kadang mikirin panci, kadang mikirin baju, kadang mikirin utang. Utang juga nggak bakal lunas kalau nggak dibayar, pikirin mulu nggak dibayar. Lihat, tapi mereka sholat. Kenapa ya Allah? Kata Allah, kalau ada mereka yang sholat tapi kurang khusyuk sholatnya, maka ambillah dari sholat sunnahnya. Maka jangan sampai kita meremehkan sholat sunnah itu, qobliyah, ba'diyah, kayak tadi sholat sunnah qobla subuh, sholat fajar itu ya, sholat duha, sholat tahajud, khususnya qobliyah ba'diyah ini. Karena apa? Ketika kita sholat menghadap Allah, kemudian ada sesuatu yang kurang dari sholat kita, maka kata Allah, ambil pahala sholat sunnah rawatibnya dulu untuk menyempurnakan sholat fardunya. Kemudian ketika pahala sholat rawatib sunnah rawatibnya sudah habis, kemudian sholat fardunya pun juga masih banyak yang kurang, maka ambil lagi dari sholat-sholat sunnah lainnya, duhanya, tahajudnya, hajatnya, taubatnya, sholat istikharahnya, pokoknya semua sunnah-sunnah itu pahala kita akan diambil semuanya untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari sholat fardu kita. Makanya jangan sampai kita berputus asa walaupun kita tidak khusyuk sholatnya ataupun belum khusyuk 100%, tapi jangan sampai pernah meninggalkan sholat. Ya, itu karena masih bisa disempurnakan pahalanya oleh Allah dengan menggunakan sholat sunnahnya. Maka khususnya kalau kita sholat di rumah, Bapak Ibu usikum wa iya ya, ini kadang kan sholat sunnah qobliyah ba'diyah rajinnya kalau pada ke masjid, musola, karena ada temennya ngelihat Pak Haji sholat ngelihat yang belakang langsung pulang karena bener milieu itu apa, biah itu bahasa Indonesianya, pemandangan sekitar itu dapat menjadikan motivasi. Kalau kita datangnya ke masjid sebelum adzan, kemudian melihat orang-orang yang sholat, otomatis kita juga pengen ikut sholat. Tapi kalau kita di belakang duduknya, kemudian kan biasanya orang yang paling cepat pulang dari masjid musola kan yang paling belakangan kan. Biasanya hati kita juga pengen, dia pulang, saya ikutan pulang. Ada begitu. Itu namanya bagaimana sekeliling kita mempengaruhi. Nah, inilah yang sulit ketika dilaksanakan di rumah. Sholat sendirian di rumah, nggak jamaah di masjid di musola, nggak ada yang sholat atau sunnah rawatib di sana. Maka biasanya kita langsung niat sholat fardu saja. Setelah niat sholat fardu selesai, kemudian langsung doa langsung selesai. Padahal di sana ada ba'diyahnya. Padahal sebelum fardunya ada qobliyahnya. Itulah rawatib qobliyah ba'diyah yang akan menyempurnakan pahala kita semuanya. Nah, kemudian cara mengqadha sholat yang dulu, ini ulama juga berbeda pendapat. Kalau kita mengikuti Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan kalau kita punya waktu luang
hendaklah mengganti sholat-sholat tersebut. Kalau yang tadi hafal banget sholat kita, misalkan, oh saya bolongnya dulu setahun, maka gantilah sholat itu kira-kira jumlahnya selama 1 tahun. 1 hari 5 kali, kali 365, berapa tuh? 1.500 sekian sholat. Ya, bukan rakaat. Sholatnya subuh 2 rakaat, zuhur. Nah, cara menggantinya juga kata Imam Syafi'i boleh setelah sholat fardu. Misalkan sholat subuh di masjid. Nah, habis itu mau qadha sholat ya. Tapi sholat lagi setelah sholat subuh boleh. Tapi ini sholatnya niatnya sholat qadha. Cuman biasanya kalau sholat qadha jangan sholat di depan banyak orang. Bisa jadi fitnah itu. Loh kok ibu habis sholat subuh sholat lagi? Qadha bu, qadha kapan bu? Loh, 50 tahun yang lalu. Kalau ada yang mau mengikuti pendapat ini, qadhanya di rumah. Qadhanya di rumah, ya. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan ini mungkin agak sempit. Maksudnya gini, kita nggak boleh melakukan apapun kalau kita masih punya hutang sholat dulu, kecuali pekerjaan kita hanya sholat. Boleh nggak sholat kalau makan, minum, ke toilet, habis itu sholat lagi sampai tahu jumlah yang kita qadha. Kalau begitu kan sehari hitam ini jidat ini. Berapa ratus rakaat yang kita harus tahu. Tetapi itu agak sulit dan kayaknya kita belum bisa mencapai itu. Jangankan ratusan rakaat sehari, 5 kali waktu aja susah untuk jamaah gitu. Nah, tetapi ada ulama lain berpendapat selain Imam Syafi'i, sholat itu kalau sudah dulu tidak perlu diqadha, maka cukup dengan bertaubat. Ya, misalkan sholat kita dulu udah lama nggak kita udah lama nggak sholat, mau qadha bingung jumlahnya, nggak tahu kapan nggak sholatnya, dari umur berapa sampai umur berapa, saking lamanya nggak pernah sholat. Ya udahlah, taubat aja. Ya, mandi taubat, kemudian ambil air wudhu, sholat taubat kepada Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, dulu mungkin saya masih jahiliyah, dulu mungkin lingkungannya belum sebaik ini dan lain sebagainya. Tolong ampuni ya Allah semua sholat yang aku tinggalkan dulu, dan saat ini dan seterusnya saya berjanji insya Allah tidak akan lagi meninggalkan yang namanya sholat. Dan ini pendapat yang saya aminkan. Artinya kalau ditanya Pak Ustadz ikut yang mana, saya ikut pendapat yang nomor 2. Ya, taubat. Pasti Bapak Ibu pengennya begitu juga tuh. Nyari yang paling gampang. Tapi bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah karena kita juga kadang nggak tahu dulu ninggalinnya sholat apa aja, dan takutnya nanti salah juga dan lain sebagainya. Cuman kalau Bapak Ibu ada yang mau mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, silahkan, dan sangat bagus. Ya, silahkan diingat-ingat berapa kali buat bolong sholatnya, berapa kali nggak sholatnya, kemudian silahkan untuk diganti sesuai dengan sholat yang bolong tersebut. Nah, kecuali yang wajib diqadha adalah ketika kita meninggalkan sholat karena uzur. Contoh, jam 3 semalam kita ketiduran karena nonton bola. Harusnya kan sahur, tapi ketiduran. Bangunnya jam 10 pagi. Kira-kira kalau begitu apa yang kita lakukan? Bangun sholat subuh. Tuh. Loh, boleh emang ada sholat subuh jam 10? Ini namanya sholat qadha yang kita tinggalkan karena uzur. Uzur itu adalah ada halangannya. Jadi karena kita ketiduran, nah itu jam berapapun, walaupun kita bangunnya jam 1 siang, maka yang sholat kita lakukan jangan zuhurnya dulu, tapi sholat subuh. Tuh. Ya. Kan yang tahu cuman kita sama Allah doang kan. Niatnya sholat subuh ke masjid, mau sholat zuhur, tapi sholatnya sholat subuh. Oh, para haji juga nggak bakal tahu kok, dikiranya sholat qobliyah itu.
Pokoknya jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai kita bangun jam 9, habis itu udah langsung siap-siap, langsung kerja, nggak sholat subuh. Ini salah. Jam berapapun kita bangun, kemudian niat sholat subuh, tetapi bahasanya qadhaan. Usolli fardhu subhi rakaataini qadhaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat subuh 2 rakaat qadha, yang tadi harusnya kita laksanakan di masjid di musola jam 4:30, karena ketiduran saya qadhanya jadi jam 9. Tuh, karena Allah Ta'ala. Itu wajib di qadha. Sholat zuhur pun juga begitu. Kalau ketiduran bangunnya jam 4 sore, nah makanya harus tetap sholat zuhur dan lain sebagainya. Ustaz, seandainya tiduran jam 8 sudah bangun, jam 8 udah bangun, terus tidur lagi, terus kemudian bangun jam 9. Jam 9 ini bolehkah istilah kata sholat subuh tadi? Ya, tentu dengan orang yang ketiduran terus jam 8 bangun, terus ngelihat jam, habis itu tidur lagi, kemudian bangun lagi baru sholat subuh, sholat subuhnya tetap nggak boleh ditinggal. Namun bagaimana pahalanya itu biar Allah nanti yang atur. Karena beda dengan yang jam ketiduran terus jam 8 dia bangun langsung sholat subuh, ketimbang yang jam 8 dia bangun tidur lagi, jam 9 bangun baru sholat subuh. Tuh. Ya, itu karena ada unsur kesengajaan. Apalagi naudzubillah, yang paling kita hindari adalah udah bangunnya jam 9, tahu kita belum sholat subuh, malah main HP. Ya, iya, KWA dulu gitu kan, ngantuk dulu. Kopi, ngopi dulu, sebat dulu. Misalkan kalau nggak Ramadan ya, akhirnya sholat jam 10:30. Nah ini bukan kodok lagi namanya, ini kodok kuadrat itu. Makanya yang harus kita lakukan begitu bangun, ingat lupa sholat dulu. Baru nanti setelah sholat main HP, baru nanti ngopi, baru nanti mandi dan lain sebagainya. Mandi dulu baru sholat, jangan. Tapi sholat dulu baru mandi. Kecuali kalau ada hadas besar, nah itu mandi dulu, baru sholat. Gitu ya. Jadi kalau misalkan jam berapapun kita bangun, kemudian tidur lagi atau melakukan hal-hal yang di luar sholat, maka tetap sholatnya harus diqadha. Tetapi bagaimana kualitas dan pahala sholatnya, biarlah Allah yang mengatur. Kita sebagai hamba dan manusia, kewajiban kita, ya kalau ada yang ditinggalkan langsung diganti saat itu. Maka ketika kita lupa, begitu bangun langsung mengganti sholat. Jadi jangan lakukan hal apapun kecuali melek dan langsung ambil air wudhu. Gitu. Itu yang paling tepat. Dan insya Allah kalau kita melakukan itu, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beda kalau kita main HP dulu tadi ya, makan gorengan dulu, ngobrol dulu, main WA dulu. Nah itu wallahu a'lam. Tetapi kalau untuk kaitan sholatnya tetap harus diqadha jam berapapun itu. Oke. Baik, karena malam ini masuk ke malam 21 dan mudah-mudahan tahun ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, itu yang selalu kita harapkan. Oke, Lailatul Qadar, Lail itu artinya adalah malam, Al-Qadar itu kalau di Al-Qur'an artinya kemuliaan. Tetapi kalau di dalam bahasa Arab, di dalam kitab tafsir juga, Al-Qadar itu memiliki 3 arti yang berbeda. Yang pertama, Al-Qadar itu biasanya artinya adalah penentuan. Maka kita taunya takdir. Takdir kan adalah ketentuan kita. Maka ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu adalah malam penentuan. Penentuan apa? Allah menentukan untuk menurunkan Al-Quran, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tanggal berapa itu? 17 Ramadan. Kenapa dulu kok Al-Quran 17 Ramadan itu adalah Lailatul Qadar? Apakah sekarang itu Lailatul Qadar tidak diturunkan pada tanggal 17 Ramadan? Wallahu a'lam.
Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan Lailatul Qadar sama setiap tahunnya. Nanti alasannya kita jabarkan. Kemudian ada yang mengatakan juga Lailatul Qadar itu artinya malam kemuliaan. Itu juga betul. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Dan juga dalam tiga arti yang ketiga adalah Al-Qadar itu artinya sempit, malam yang sempit. Kenapa sempit? Karena pada malam Lailatul Qadar, apa bahasa Al-Qur'annya itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha min kulli. Satu bumi ini, satu dunia ini di malam Lailatul Qadar itu sempit karena Allah menurunkan semua malaikat yang ada di langit untuk turun ke bumi, semuanya tanpa terkecuali. Maka dinamakan malam yang sempit. Cuman kita sebagai manusia nggak tahu kalau ternyata dunia ini pada malam Lailatul Qadar itu penuh dengan malaikat. Karena mata kita adalah terbatas, tidak bisa melihat malaikat pada malam itu. Jadi Lailatul Qadar ini awalnya begini. Nabi Muhammad lagi kumpul-kumpul sama sahabatnya ketika itu. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, maukah engkau aku ceritakan satu kisah orang soleh pada zaman Bani Israel?" Kalau nggak salah ini adalah zamannya Nabi Musa alaihi salam. Mau ya Rasul. Jadi Rasul bercerita kepada para sahabatnya, dulu ada satu orang Bani Israel, seorang yang sangat-sangat soleh. Kalau malam hari, dari larut malam sampai sebelum adzan subuh, beliau selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya macam-macam ya. Kan dulu belum ada syariat untuk sholat kayak kita. Tapi mulai dari suntuk, malam suntuk sampai menjelang pagi hari, beliau selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari pagi hari sampai sore hari, beliau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perang untuk memerangi orang-orang yang menentang syariat agama Allah. Sampai berapa lama beliau seorang yang soleh ini melakukan hal itu? Setiap hari nggak pernah putus selama 83 tahun. 83 tahun itu kira-kira kalau dibagi kurang lebih 1000 bulan. Jadi malamnya beliau ibadah, siang pagi sampai sore beliau berperang. Terus 83 tahun. Kok bisa 83 tahun? Umat-umat zaman dulu itu umurnya ratusan, Bu. Cuman kita aja umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek. Kita aja kalau dikatakan lebih dari 63 itu namanya udah bonus. Ada di sini yang lebih 63? Banyak ya. Selamat Anda mendapatkan bonus. Mau sampai kapan bonusnya? Tapi zaman dulu, orang-orang dulu itu enggak, umur 63 itu masih sangat muda sekali, masih kecil banget itu. Ya mungkin kalau jam bahasanya masih bayi lah gitu. Karena umur-umur nabi-nabi terdahulu aja 900 tahun, 700 tahun, 600 tahun gitu. Maka ada suatu kisah dikatakan bahwasannya nanti di akhir zaman umat hamba Allah itu umurnya hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Nah kemudian seorang Bani Israel yang disampaikan kabar itu berkata, "Loh, 60 sampai 70 tahun mau ngapain di dunia ini?" Karena kan mereka umurnya ratusan tahun ya. Belum bisa ngapa-ngapain di dia ini. Jangan salah, umur yang 60 sampai 70 tahun itulah umur umat yang terbaik yang bisa mengalahkan kemuliaannya umat Bani Israel. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad ini adalah umat yang sangat beruntung, hidupnya dikasih tidak terlalu panjang, tetapi didapatkan yang namanya salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian kan tadi Nabi Muhammad cerita tentang Lailatul Qadar. Lantas sahabat itu bertanya, "Wahai Rasul,
Umat dulu sampai ratusan tahun bisa berperang. Kita juga pengen dong bisa berperang seperti itu. Maka saat itu turunlah Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ketika Nabi Muhammad cerita begitu, turunlah ayat dan langsung disampaikan kepada sahabat semuanya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada umatku, pada umat Islam dari zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman, satu malam yang pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Enggak perlu kita hidup ratusan tahun untuk beribadah kepada Allah, cukup setiap tahun dapat satu malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sudah lebih dari 83 tahun. Beruntung nggak jadi umat Nabi Muhammad? Sangat. Ngapain umur panjang-panjang kalau isinya utang doang? Buyeng. Mending umur cukup, nggak punya utang, enak kan? Lailatul Qadar itu, Bapak Ibu, setiap tahunnya bisa di malam yang berbeda, tidak harus sama tanggalnya. Kapan sih Allah sebenarnya Lailatul Qadar? Ya yang Allah kasih tahu itu ya waktu Al-Quran diturunkan. Allah menurunkan Lailatul Qadar pada malam 17 Ramadan. Apakah tahun ini malam 17? Enggak, belum tentu. Apakah tahun depan malam 17? Enggak, belum tentu. Kenapa kok Allah tidak turunkan Lailatul Qadar dan dikasih tahu kepada semuanya? Karena kalau Lailatul Qadar dikasih tahu kayak Ramadan misalkan, oh umat muslim akan ada satu bulan yang sangat berkah yaitu Ramadan 1 sampai 30 atau 1 sampai 29 hari. Kalau Allah kasih tahu ini Bapak Ibu, misalkan Lailatul Qadar setiap malam 21, yakin al-maghfirah 1 sampai 20, 22 sampai terakhir kagak ada orang tarawih. Ya enggak, Pak Haji? Penuhnya 21 doang. Mobil-mobil depan tuh suruh pinggirin semua, karena orang semuanya mau tarawih. Tanggal 21 malam nggak bakal ada supir angkot yang narik. Semuanya mau tarawih. Bis-bis nggak akan jalan. Apalagi tukang buah di flyover nggak ada tuh. Semuanya mau ibadah, semuanya mau tarawih, semuanya mau dapat malam Lailatul Qadar. Dan ketika sudah dilaksanakan, semuanya sudah merasa cukup, besok nggak balik lagi. Kenapa? Oh saya sudah ibadah 83 tahun. Nanti tahun depan lagi Lailatul Qadar lagi, saya tarawih. Kan pahalanya sama aja kayak 1000 bulan, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Itulah salah satu yang kenapa Allah tidak tentukan Lailatul Qadar diinfokan kepada semua, agar tatanan kehidupan ini berjalan seperti biasa. Dan Allah pengen, udah cari aja, silahkan cari. Umat Islam cari Lailatul Qadar, dan hanya bagi orang-orang yang mendapatkannya lah orang-orang yang aku katakan beruntung. Kalau orang-orang yang tidak mendapatkannya pada tahun itu bukan orang yang beruntung. Nah, kan satu Ramadan itu 30 hari. Nabi Muhammad pernah mengeluarkan hadis yang riwayat Bukhari berkatakan, inni uritu lailatul qadari wa inni nusituha faltamisuha fil ashril awakhir fi witrin. Jadi Nabi itu pernah bersabda, hadisnya hadis sahih riwayat Bukhari, aku dulu pernah diperlihatkan dalam mimpi malam Lailatul Qadar. Kemudian aku dilupakan tentang waktu yang tadi. Jadi Nabi Muhammad itu pernah dimimpikan oleh Allah tentang Lailatul Qadar, tapi habis bangun Nabi Muhammad lupa. Sengaja Allah kasih lupa itu Nabi Muhammad. Kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar? Padahal di mimpi Nabi Muhammad ngelihat dan tahu kapan waktunya, tapi Allah lupain. Maka kata Nabi Muhammad, faltamisuha fil ashril awakhir fi witrin. Maka carilah salah satu di antara 10 malam terakhir yang mana malam itu bertepatan malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29.
Tetapi kita 21 ada di Tanah Abang, belum. Ada di mall, 23-nya ada di bukber di rumah keluarga, 25 di Tanah Abang, 27 lagi macet-macetan, 29 sibuk bikin nastar. Kapan Lailatul Qadarnya? Ya nggak biasanya? Ya, kebanyakan begitu. Maka semakin akhir itu semakin macet jalanan. Ya, hanya orang-orang yang beruntunglah yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pak Haji, maaf nanya. Ini musola udah ada kegiatan belum malam ganjil? Tadarus. Oke. Pengurus Al-Maghfirah kalau bisa khususnya 10 hari terakhir ini pintu musola jangan dikunci. Gimana caranya ya? Tapi kotak amal bahaya juga ini. Ada. Aman. Kotak amal lah rumah Pak RW aja dah. Ada. Tapi maksudnya gini, supaya orang kalau mau itikaf itu nggak nyari kunci musola dulu. Khusus malam terakhir deh, khusus 10 hari terakhir deh. Kalau takut, khusus malam ganjil aja. Baiknya memang 10 hari terakhir full, nggak usah milah-milih malam ganjil atau malam nggak. Ya kalau mau ada kegiatan bareng lebih bagus. Tapi kalau dirasa sulit, minimal pintu ini tidak terkunci. Gitu. Karena memberikan kesempatan orang yang mau beriktikaf di musola kita yang kita cintai ini. Kalau di rumah bagaimana Pak Ustadz? Nggak yakin saya. Nggak yakin. Saya mau iktikaf di rumah Pak Ustadz. Nggak yakin. Bangun, sholat, Allahu Akbar, selesai mau zikir, tak dulu ada WA nih masuk nih. Nah, ini kalau lagi itikaf Bapak Ibu ya, misalkan ke musola, ini taruh di rumah aja. Ini mengganggu kita kalau mau itikaf ini. Apakah orang kalau malam Lailatul Qadar itu harus itikaf semalam suntuk? Sebenarnya nggak harus. Jadi begini, simpelnya. Tarawehnya malam laksanain ya, habis maghrib sholat maghrib qobliyah, maghrib ba'diyah, kemudian habis itu taraweh isya ke musola rame-rame qobliyah isya ba'diyah, kemudian taraweh witir. Boleh witir di saat itu, boleh witirnya nanti malam. Habis itu pulang aja ke rumah, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah banyak kegiatan, di rumah tidur. Setting alarm kira-kira 1.30 bangun, kemudian kita siap-siap raup-raup, kemudian makan sedikit mungkin, setelah itu jam 2 datang ke Al-Maghfirah. Kalau kira-kira bisa difasilitasi itu Pak. Mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, silahkan. Ngapain di Al-Maghfirah? Tidur. Iya lagi nanti, wah mumpung yang mampir pakai AC mojok di sana loh. Enggak, kalau Maghfirah, kalau udah wudhu dari rumah, sholat di sini. Habis sholat zikir, ngaji. Pak Ustadz kan udah mau sahur, nanti jam 3 pulang lagi. Ya pokoknya ada satu malam yang kita mempasrahkan diri kita kepada Allah. Nggak harus satu malam full dari jam 8 isya sampai subuh, enggak. Kalau dirasa nggak kuat nggak usah. Tapi yang penting ada satu waktu yang kita khususkan, yang kita ibadahkan, pasrahkan diri kita. Nggak ada hal-hal duniawi, HP tinggalin, kemudian apa segala macam yang terkait duniawi kita pasrahkan dulu, berserah diri kepada Allah. Minimal malam ganjil dulu. Kalau belum bisa setiap malam 10 hari. Tapi usahakan jangan di rumah. Kalau di rumah nanti banyak distriknya, banyak gangguannya. Ya. Gaspol. Kalau ibu-ibu bapak-bapak yang ada kesempatan mau lebih baik lagi ke Atin, kan dekat Atin. Kalau Atin kan itu jam 2 kan ada tahajud berjamaah. Itu sampai jam 3-an itu. Nah nanti habis itu baru sahur, nyari jajanan sampai subuh, pulang subuh sholat, nah baru ke sini.
Nah itu silakan dicoba. Tapi mungkin Bapak Haji ya bisa dipertimbangkan kasih fasilitas di Al-Maghfirah ini. Kalau takut mereka tidur, AC-nya ambil aja remote-nya bawa pulang Pak Haji. Itu ya terserah bagaimana diaturnya, tapi pokoknya DKM dan Pak RW punya kesempatan untuk memfasilitasi, minimal fasilitasi. Kalau belum bisa untuk bertahajud bareng berjamaah di sini ya, sholat bareng-bareng, ngaji bareng-bareng, minimal pintunya tidak terkunci sehingga jamaah bisa ibadah masing-masing. Itu dimulai dulu dari yang kecil. Ya syukur-syukur tahun depan dan kapan sudah bisa dilaksanakan ibadah yang rame-rame bersama-sama lebih baik lagi. Tuh. Nah, kalau kan ditanya tandanya Lailatul Qadar itu apa sih Ustaz? Kagak usah deh kita bahas tandanya datang Lailatul Qadar itu apa. Karena kayaknya nggak terlalu penting untuk kita. Yang penting adalah setiap malam ganjil minimal datangi itu Lailatul Qadar. Ya. Sekarang ada yang mulai puasa. Oh ya. mana mencari ganjilnya. Karena nggak sesuai gitu ya. Ada yang puasanya 1, ada yang puasanya berapa? 2. Ikuti cari tanggal yang kita mulai puasanya. Ya puasanya kemarin hari Senin, maka 1 Ramadannya hari Senin. Kalau yang puasanya hari Selasa, maka 1 Ramadannya adalah hari Selasa. Walaupun kayaknya tahun ini lebarannya bareng. Gitu. Ya, jadi kalau bagi pemerintah Ramadannya 29. Tapi bagi yang Muhammadiyah kayaknya Ramadannya dihitungnya 30. Jadi kembali kepada di mana kita meyakini datangnya 1 Ramadan. Kalau kita banyak yang mengikuti ketentuan daripada pemerintah, malam hari ini sudah masuk malam 21. Tapi kalau yang hari Senin kemarin puasanya, malam hari ini sudah masuk 22. Terserah. Tidak ada perbedaan dalam hal itu, tergantung di mana 4 hari dia baru lebaran tuh. Atau aliran mana gitu. Itu nggak dihitung itu. Jadi yang kita hitung adalah yang mengikuti pemerintah atau biasanya Muhammadiyah dan lain sebagainya yang dipercaya dapat menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Jadi untuk ciri-ciri datangnya Lailatul Qadar itu tidak perlu kita rasakan, karena toh kalau ada cirinya kayaknya kita juga nggak memantau banget gitu. Karena kadang kita juga nggak bisa merasakan. Kan malam Lailatul Qadar itu malaikat turun semua. Karena malaikat turun bumi penuh, kadang angin berhembus aja pohon daunnya nggak goyang. Karena apa? Di sana penuh dengan malaikat. Maka angin itu kena malaikat akhirnya nggak goyang. Kemudian kalau misalkan pagi harinya seperti ini, malam pagi harinya seperti ini, itu malaikat mulai naik lagi ke langit. Maka ketika matahari terbit itu tidak terlalu panas ke bumi. Kenapa? Karena sinar mataharinya akan terkena malaikat semua yang mulai naik ke langit, sehingga bumi tidak terlalu terkena panas. Ya, jadi ada cahaya tapi ya nggak terik banget lah. Ini kayaknya agak-agak, tapi nggak tahu ya kalau ini hujan mendung atau apa. Ini kan musim hujan ya. Nah itu. Makanya kalau tanda-tanda itu nggak usah lah kita. Oh ini malam Lailatul Qadar nih, saya ibadah. Oh, ini kayaknya bukan nih, nggak usah. Nggak usah. Nah, yang penting adalah orang yang dikatakan mendapatkan Lailatul Qadar di akhir ayat itu salamun hiya hatta matla'il fajar. Hatinya damai. Hatinya tenang, menerima apapun yang Allah berikan. Salamun, ini yang penting nih. Salamun, hatinya salam. Oh ya Allah, saya cuma punya rezeki segini kok, tetangga saya pada banyak ya. Salam, nggak apa-apa. Allah kasih rezeki segitu nggak apa-apa. Itulah yang rezeki saya. Mungkin nanti di akhirat rezeki saya lebih banyak dari tetangga saya. Salam, hatinya damai, hatinya tenang, hatinya nggak gerutu. Ya Allah, kok dia udah punya baju lebaran, kok saya
belum punya. Nah, itu bukan yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kalau ada yang mendapatkan Lailatul Qadar, pasti secara fisik dia pengen terus menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nanti kalau di akhir Ramadan ini kira-kira ada yang lebih mewek dari biasanya, mungkin itu salah satunya. Tapi mewek karena Allah ya, bukan mewek karena belum punya baju lebaran ya. RT, saya mau ini Pak RT. Kenapa ibu dapat Lailatul Qadar ya? Belum punya baju Pak RT. Ya, dan nanti gini, ibu, bapak, kalau setiap malam ganjil lagi sholat di musola misalkan atau dimanapun, selalu jangan lupa baca doa. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Setiap itu karena malam Lailatul Qadar itu salah satu doa yang harus dipanjatkan itu. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ini adalah doa permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, maka permohonan yang paling kita harapkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik para Bapak Ibu, jamaah sholat subuh dan kajian subuh Mushola Maghfirah dan seluruh yang online di channel YouTube Susukan_5 official. Alhamdulillah sebentar lagi sudah masuk waktu syuruk. Mungkin boleh ada 1-2 pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Ayo silakan Bapak Ibu. Mumpung masih ada kesempatan yang sangat baik, sangat bagus untuk kita. Ayo silakan. Ya, monggo. Yang berhubungan dengan Lailatul Qadar. Yang pertama mungkin tanda-tandanya orang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu kira-kira berapa orang? Ya, oke. Oke, bagus. Yang pertama, tanda-tanda yang mendapatkan Lailatul Qadar itu siapa? Yang pertama tadi, yang hatinya merasa salamun. Dia damai, dia tentram dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia enggak gerutu, dia pasrah terhadap takdir dan qadarnya dia. Punya rezeki dikasih sekian Allah kok merasa nerimo. Punya banyak masalah kok merasa nerimo. Punya misalnya di PHK oleh bosnya kok merasa nerima, hatinya kok enggak berseteru gitu, ngeluh mulu sama Allah. Kalau sudah bisa menerima itu salah satu yang mendapatkan Lailatul Qadar. Salamun, hatinya damai, hatinya tenang, hatinya tentram. Yang kedua tadi, yang pengen terus berserah diri kepada Allah. Kalau ada yang nanti malam merasakan Lailatul Qadar, besok subuh itu ibadahnya pengen lebih giat. Besok subuh ibadahnya pengen lebih nyata. Mudah-mudahan nanti malam Lailatul Qadar, amin. Kalau besok subuh ada yang itikaf sampai jam 8 pagi di sini baca Quran, mungkin itu yang dapat juga itu. Insyaallah. Kalau nanti malam, gitu kan. Pokoknya ibadah itu pengen bertambah, keinginan dari dalam hati, kok ibadah rasanya pengen ibadah terus ya, kok kayaknya pengen ngaji terus, kok pengen zikir terus. Nah, ini adalah salah satu tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Terus yang tadi saya katakan secara fisik, matanya berseri-seri, matanya mengeluarkan air mata karena ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mending kita Bapak Ibu menangis banyak-banyak karena Allah di dunia daripada menangis penyesalan nanti di padang mahsyar. Ya. Kemudian berapa orang yang dapat Lailatul Qadar? Lihat aja ntar malam siapa yang sholat tarawih di sini. Coba ntar malam yang tarawih di Al-Maghfirah berapa orang itu?
Ya itu kira-kira calon-calonnya ya. Itu udah calon itu. Kalau ntar malam tarawihnya di mall ya wassalam aja dulu lah. Terus malam 23 gitu kan. Ya lihat aja setiap malam ganjil yang datang ke Al-Maghfirah berapa. Nah itu calon yang dapat Lailatul Qadar tuh. Karena udah mengawali malam dengan ibadah kepada Allah dimulai dari tarawih. Nah itu kira-kira itu. Dikit kok Pak yang dapat Lailatul Qadar tuh. Tenang aja saingannya nggak banyak itu. Karena di Indonesia ini semakin akhir Ramadan orang-orang semakin sedikit yang datang ke masjid. Apalagi malam 27. Malam 27 itu musola ampunan itu. Dari perjalanan. Di tol itu orang-orang semua itu. Di tol semua itu. Malam 27 itu udah pada libur kan? Itu tol semua itu. Kalau tiba-tiba malam 27 itu Lailatul Qadar, subhanallah. Itu orang yang pulang kampung dan masih di tol gimana nasibnya? Tarawih di tol. Pas lagi ruku Allahu Akbar tindin, kepalanya kena, jidatnya kena klakson. Karena memang dinamika di Indonesia ini unik ya, karena Idul Fitrinya adalah hari besar, maka sebenarnya agak sedikit penyesalan itu. Saya lebih cenderung kalau ya mungkin nggak bisa dirubah, cenderung kalau hari besarnya adalah Idul Adha, karena Ramadan. Nanti saya takutnya ini diprotes di MK Pak, mencetuskan hari Idul Adha itu nggak ada sejarahnya gitu ya. Karena kalau Idul Fitri kan berbentrokan ya sama Ramadan, jadi agak sayang. Dulu saya 4 tahun ketika sekolah di Al-Azhar, setiap malam 27 Ramadan itu ibu-ibu, bapak-bapak, kita ke masjid namanya Masjid Abdullah bin Abbas di Mesir itu. Kalau setiap malam 27 itu datangnya ke masjid itu dari ba'da zuhur, harus udah jalan. Karena kalau dari asar udah jalan, udah nggak bisa dapat soft. Karena apa? Ketika malam 27 itu masjid sampai 2 kilometer keluar semuanya orang sholat semua. 2 kilometer, kilo ya bukan 200 meter, 2 kilometer dari dalam masjid sampai keluar isinya orang gelar sejadah semuanya. Sholat taraweh. Jam berapa selesainya sholat taraweh? Selesainya taraweh jam 2 malam. Ini hari. Rakaat terakhir kunutnya 1 jam. Kunut loh. Kunutnya 1 jam. Baca doa. Masa baca resep makanan? Ini orang-orang yang mendapatkan mudah-mudahan Lailatul Qadar, kalau Lailatul Qadar jatuhnya malam 27. Tapi memang hanya malam 27 yang giat kegiatan itu sampai 2 kilo ke belakang. Karena mereka meyakini bahwasannya orang Mesir itu yang menganut pendapat malam Lailatul Qadar cenderung jatuhnya malam 27. Jadi saya kalau sama teman-teman datangnya harus habis zuhur sudah mulai jalan, karena kalau datangnya habis asar udah nggak bisa dapat tempat lagi. Buka puasa di sana, sahurnya di jalanan juga. Habis subuh baru pada pulang. Itu tarawehnya sampai jam segitu, habis itu istirahat sebentar, jam 3 mulai sholat lagi. Jadi jam 2 selesai, ya jam 1 itu rakaat terakhir. Pokoknya kalau udah kunut itu siap-siap deh. Makanya biasanya banyak orang-orang yang ngasih kursi itu. Jadi kalau pas kunut udah nggak kuat, sambil duduk. Dan di kunut itu kita nggak bisa bercanda, kita nangis semuanya. Karena imamnya subhanallah, doanya, suaranya bagus kan. Kalau kita di kunut kan sekarang yang doa gatel-gatel gitu, ini kakinya gitu. Kalau ada yang kelamaan paling di belakangnya, paling belakang ibu-ibu. Ya kalau imamnya tarawih kelamaan kan Tahu ya. Walau boleh amin. Kenceng buat amin. Lagi bacanya tak jelas. Ya itulah makanya kalau tarawih kita kelamaan, orang Indonesia itu masjidnya semakin sepi gitu.
Ya tergantung ya, kalau punya imam atau punya ustadz yang memang khusus untuk imam hafid, suaranya bagus, biasanya jamaahnya juga tetap ramai. Baik para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dulu pagi hari ini, dan mungkin ini minggu terakhir di bulan Ramadan kita kajian, karena kalau minggu depan di hari ke-27 takutnya saya sama Pak RW doang yang hadir. Lah kan mau pada ke tol, mau pada mudik gitu. Takutnya sama Pak RW dia sama Pak Jeri lah, bertiga lah di sini. Makanya mungkin ini yang terakhir, nanti insya Allah kita bertemu lagi setelah bulan Ramadan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ayo mari sama-sama kita hidupkan malam-malam di 10 hari terakhir ini dengan malam Lailatul Qadar. Yang kerja, bapak-bapak yang kerja dapat shift malam, kalau misalkan takut nggak dapat Lailatul Qadar, jangan khawatir, karena melaksanakan pekerjaan di pabrik atau dimanapun, kalau itu pekerjaannya karena Allah Subhanahu Wa Taala untuk menafkahi keluarga kita, itu termasuk pencari Lailatul Qadar, karena itu adalah ibadah. Kecuali kerjanya bartender diskotik, nah itu baru itu bukan ibadah ya. Pak Ustadz saya kerja, Pak Ustadz mau dapat Lailatul Qadar, oh silahkan. Kerja di mana? Bartender diskotik, Pak Ustadz. Itu beda lagi itu. Tapi kalau kerjanya di pabrik, di mana-mana itu yang pekerjaannya halal, ibadah kepada Allah SWT, bisa dengan cara itu, ya. Nah, ibu-ibu yang di rumah saja silahkan malamnya digiatkan. Ini mudah-mudahan DKM Al-Maghfirah bisa membuka pintu musolanya, walaupun kotak amal diamanin. Remote AC juga jangan lupa Pak Haji, diamanin juga. Takutnya pada bawa sarung ke sini. Bawa sarung di atas gitu kan, mojok aja gitu. Ya prinsipnya ayo sama-sama menghidupkan malam Lailatul Qadar. Semoga tahun ini kita ditakdirkan Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.